Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kalau ngomongin baper, pasti kita sering. Kita ya yang masih sendiri. Kalau udah berdua, insya Allah udah gak gampang baper. Kalaupun baper, recovery-nya tuh gampang. Kalau bapernya di luar, tinggal pulang ke rumah. Kalau bapernya di rumah, tinggal keluar aja. Nabi pernah baper? Pernah, walaupun baper Nabi itu baper fisabilillah ya. Kenapa saya bilang baper fisabilillah? Karena bapernya karena dakwah. Kalau kita bapernya karena masa lalu, baper ngelihat tadi mantan udah bahagia, itu rasanya kayak luka yang dikasih garam, makin perih. Udah terluka dikasih lagi garam, udah jatuh ketiban tangga. Tapi kalau kita udah bahagia duluan, ngelihat mantan udah kayak gitu kan gak terlalu baper ya, biasa aja. Gak nyesel, kenapa? Kita juga udah duluan bahagia. Ini bapernya kita. Kalau bapernya Nabi, baper fisabilillah. Bapernya Nabi itu karena dakwah. Salah satu ayat baper di awal-awal dakwah itu surat Al-Muzammil. Kenapa Nabi baper? Karena di luar tuh banyak yang mencela Nabi, banyak yang memfitnah Nabi, banyak yang menghina Nabi, banyak yang menyakiti Nabi. Akhirnya Nabi sedih, kan baper kan? Akhirnya Nabi sedikit kecewa. Nah, itu bapernya Nabi. Pulang ke rumah Khadijah radhiyallahu anha. Sampai di rumah, baper itu reda secara pelan-pelan. Kenapa bisa kayak gitu? Pertama reda karena ngelihat wajah Khadijah. Wajah Khadijah itu obat buat Nabi. Kemudian sentuhan tangan Khadijah, dibelai sama Khadijah. Banget, udah capek seharian dihina, dicela, dicaci maki, direndahkan, disakiti, dimusuhi seharian. Bayangin keluar habis subuh, cuman pengen berdakwah nih. Pulang-pulang hampir tengah malam, pulang dalam keadaan hampir gak ada satupun yang beriman. Yang kayak gitu tuh sering Nabi tuh. Ibarat kita dari pagi sampai malam keluar, gak ada 1 rupiah pun yang bawa pulang, kan baper ya. Kalau yang kerja nih, apalagi kerjanya belum tetap, bukan sebagai employee, sebutlah kayak usaha, dagang. Keluar subuh-subuh, pulang tengah malam, gak ada satupun dagangan yang laku. Nabi juga sering kayak gitu, cuman bukan dagangan, dakwah. Keluar subuh-subuh, pulang malam, gak ada satupun orang yang beriman. Jadi gak ada yang close gitu. Semuanya ya deh, paling-paling gitu. Kayak kita nawar-nawarin apa gitu. Oh ya udah, saya ntar ikut. Ntar saya hubungin lagi. Oh ya, kayak gitu-gitulah. Kita kayak sales gitu kan. Keluar pagi-pagi ngejual barang, terus akhirnya kasih kartu nama. Orang cuma basa-basi doang mau beli, basa-basi doang akan hubungi kembali, basa-basi doang lagi nggak bawa duit, apalah segala macam alasan. Sampai malam nggak ada yang beli satupun. Padahal ada target, kalau kita dari perusahaan itu minimal sehari ngejual 2 barang misalnya. Tapi sampai malam nggak ada yang laku. Sedih, kecewa, kadang-kadang ngerasa kayak besok perlu keluar lagi nggak, ngerasa putus asa, kayaknya udah nggak akan berhasil usaha ini atau dagangan ini atau profesi ini. Nabi nggak sampai ke tingkat putus asa, tapi kecewa berat sering. Sedih luar biasa tuh sering. Bukan sedih karena beliau dicelanya nih. Nabi bukan tipe kayak kita yang baper karena dicela, tapi sedih kepada orang yang mencela. Kasihan gitu. Makin dicela, Nabi makin kasihan sama dia dan sedih memikirkan nasib dia nanti di akhirat. Jadi kalau sedih kita mikirin nasib sendiri, baper kita tuh mikirin diri sendiri. Bapernya Nabi itu mikirin orang lain. Gimana nanti kalau dia gak terima hidayah, pas dia meninggal gimana nanti di akhirat, saya gak bisa nolong.
Karena kalau nggak masuk Islam, Nabi nggak bisa nolong, nggak dikasih izin sama Allah. Yang dikasih izin cuman orang yang bersyahadat. Jadi Nabi baper, sedih, kecewa tuh gara-gara mikirin nasib orang lain, bukan mikirin perasaan beliau sendiri. Dan bapernya tuh serius loh. Sedih berat. Pas pulang ke rumah, ketok pintu pelan, Assalamualaikum, dibukain sama Khadijah. Kelihatan wajah Nabi kayak sedih banget. Langsung Khadijah nyiapin semua. Langsung Khadijah nyiapin semua untuk beri kenyamanan buat Nabi, selimut yang hangat karena puncak musim dingin. Diselimutin sama Khadijah. Terus Khadijah nggak mau ngebahas, nggak mau ada apa sih, cerita dong, nggak mau ngebahas sama sekali. Yang penting Nabi nyaman aja. Udah makan malam, langsung diselimutin, dibelai sama Khadijah. Khadijah pengertian. Lagi tidur, datang Jibril. Ya ayyuhal muzammil. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih pengertian lagi daripada Khadijah. Karena Allah itu alimun, tahu banget isi hati kita. Kita lagi baper, Allah tahu. Kita lagi sedih, Allah tahu. Kita lagi kecewa, Allah tahu. Allah tahu banget. Ini kekasih Allah lagi sedih nih. Kekasih Allah lagi kecewa nih. Kekasih Allah lagi baper berat. Dan bapernya tuh baper berpahala. Baper fisabilillah. Sehingga Allah langsung manggil, ya ayyuhal muzammil. Wahai kekasihku yang sedang berselimut. Kalimat berselimut di sini jangan fokus kepada barang atau benda selimutnya. Tapi fokus kepada kondisi